على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pembatal Islam yang keenam, yaitu apa? Arif Saghir, istihza' bid-din. Nah, dalilnya apa? Untuk yang Arif Kabir. Nah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan kemarin setelah kita baca tanbih yang penting berhubungan dengan masalah takfir, intinya bagaimana? Dzulqarnain dari tanbih tersebut. Nah, yaitu tanbih bahwa tidak ada kelaziman atau tidak mesti seorang yang terjatuh dalam suatu perbuatan kekufuran ya langsung dihukumi orangnya kafir. Nah, jadi penjelasan yang telah lewat atau secara penjelasan pada nawaqidul Islam ini, kita membahas tentang hukum perbuatan tersebut secara umum. Adapun untuk menerapkannya pada orang per orang, ini tidak bisa langsung diterapkan, tapi butuh di sana terpenuhi syarat-syarat dan hilang darinya penghalang-penghalang. Baik, kita lanjutkan. As-sabi' as-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Pembatal Islam yang ketujuh yaitu sihir. Dan di antara bentuk sihir dikatakan di sini wa minhu as-sarfu wal 'atf. As-sarf yaitu untuk memalingkan, memalingkan seseorang dari apa yang dia ingini, apa yang dia sukai asalnya. Kalau secara normal dia mencintai keluarganya, mencintai istrinya atau anaknya, kemudian dengan sihir jenis sarf ini dipalingkan hatinya agar membenci. Wal 'atf, dan untuk apa? Untuk menimbulkan kecintaan. Ini lawan dari sarf. Dalam bahasa kita pelet misalnya. Dan tadinya membenci bisa menjadi suka. Ini sihir. Maka siapa saja yang melakukan hal tersebut atau ridha, dia tidak melakukan tapi ridha, bahkan meminta kepada dukun-dukun untuk melakukannya, maka kafar, dia kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah." Dan tidaklah keduanya, yaitu kedua malaikat tersebut, mengajari seorang pun sampai keduanya mengatakan hanyalah kami ini fitnah. Fala takfur, maka jangan kalian kufur. Nah, menunjukkan kalau orang tersebut tetap ingin mempelajari sihir, maka hukumnya kafir. Nah, Iqra.
Imran. Ai an-naqidus sabi'. Di makna as-sabi' yaitu maksudnya pembatal Islam yang ketujuh, min nawaqidil Islamil asyrah, dari pembatal-pembatal Islam yang 10, yaitu as-sihru. Apa sihir ini? Wa huwa fil lughati ibaratun amma khafiya wa la tufasababu. Sihir yaitu secara bahasa adalah ibarat dari hal-hal yang khafiyah, yang tersembunyi. Wala tufasababu, dan sebabnya itu ya lembut, tidak terlihat. Ya, jadi secara bahasa sihir adalah sesuatu yang tersembunyi dan tidak kelihatan sebabnya itu apa, tidak diketahui. Faminhu qaulul Arabi fi syai'i idza kana syadidan khafa'u akhfa minas sihri. Dan di antara bentuk penggunaan kata ini secara bahasa yaitu perkataan orang Arab pada suatu perkara apabila sangat tersembunyi, maka dikatakan akhfa minas sihri, lebih tersembunyi daripada sihir. Nah, dan memang ikhwanifillah, sihir ya perbuatan yang tersembunyi, mencuri-curi. Nah, tidak berani terang-terangan. Wasummiya sihru sahara, dan apa? Wasummiya saharu sahara, dan dinamakan sahur ya. Tayyib, waktu sahur, sahar yakni waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir. Waktu tersebut dinamakan sahar. Kenapa? Li'annahu yaqa'u khafiyan akhiral lail, dikarenakan ya terjadi apa? Perbuatan tersebut tersembunyi di akhir malam, sehingga perbuatan sahur di akhir malam, nah sepertiga malam terakhir menjelang subuh ini tersembunyi, karena di situ waktu orang-orang tidur. Ini secara bahasa. Baik. Adapun secara syara' apa? Dikatakan di sini wa fi syar'i uqadun wa ruqa, ikatan-ikatan dan mantra-mantra. Yatawassalu biha sahiru ila istikhdami syayatini litadurral masmur. Ya, ikatan-ikatan dan mantra-mantra, jampi-jampi yang penyihir menjadikannya sebagai sarana untuk meminta bantuan syaitan-syaitan agar memberikan kemudaratan kepada orang yang disihir. Jadi hakikat bukul-bukul tadi ikhwanillah, atau oqat, membuat ikatan, kemudian mantra-mantra, bacaan-bacaan yang tidak diketahui maknanya apa, ini masuk kategori ruqyah. Karena ruqyah ikhwanillah ini umum. Makanya ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah bid'iyah. Nah, jadi ikatan-ikatan dan mantra-mantra yang digunakan oleh penyihir untuk apa? Untuk meminta bantuan syaitan. Intinya apa? Syaitan yang mereka inginkan. Maka semua jalan ditempuh, yang penting syaitan-syaitan ini bisa datang. Menyembelih ayam, cemani, menyembelih apa saja sebagai bentuk pengorbanan kepada syaitan-syaitan tersebut agar mau memberikan atau menimpakan kemudaratan kepada orang yang disihir. Ini salah satu pengertian sihir. Wa qila fi ta'rifihi ghairu dzalik, dan dikatakan pada pengertian sihir selain itu. Kenapa? Likhtilafi anwa'ih, dikarenakan ya perbedaan jenis-jenisnya. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, ikhwanillah, sulit untuk memberikan pengertian sihir secara mencakup keseluruhan jenis-jenis sihir. Kenapa? Karena begitu banyak ya model-model sihir, ya macam-macam sihir. Hampir setiap tempat-tempat punya
ya model-model tersendiri. Nah, karena memang syaitan di mana-mana. Nah, setiap pulau ya, sihirnya masing-masing, prakteknya, tata caranya masing-masing. Nah, karena begitu banyaknya jenis-jenis sihir ini, sehingga sulit untuk memberikan pengertian yang mencakup. Tapi apa yang disebutkan di sini pengertian untuk pendekatan, bahwasanya sihir intinya demikian. Ya, intinya ikatan-ikatan, ya mantra-mantra yang digunakan oleh penyihir untuk ya meminta bantuan dari syaitan. Wasihru lahu haqiqatun bil ijma'. Dan sihir memiliki hakikat secara ijma'. Ya, berdasarkan ijma'. Jadi sihir itu ada hakikatnya. Berbeda dengan keyakinan sebagian Mu'tazilah ikhwanifillah bahwasanya sihir itu tidak ada sama sekali. Mereka mengingkari ya, adanya sihir. Tapi kita katakan sihir itu ya keberadaannya hakiki, ada. Cuman nanti akan kita ketahui dari ciri-ciri sihir bahwasanya sihir tidak akan mungkin mengubah sesuatu secara hakiki. Misalnya mengubah kayu menjadi ular secara hakiki tidak akan mungkin. Yang dimaksud as-sihru lahu haqiqah, ya ini bahwasanya sihir itu memang ada, ya, memang nyata-nyata ada. Berdasarkan ijma' li adillatin katsiratin minal kitab wa sunnah, berdasarkan dalil-dalil yang banyak dari Alkitab maupun as-sunnah. Wa khalafa fi dzalika al-mu'tazilatu wa ashbahuhum min ahli al-bid'ah wa ghairihim. Dan telah menyelisihi pada keyakinan ini orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka dari kalangan ahlul bidah dan selain mereka, orang-orang yang mengedepankan akal sehingga menolak dalil-dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah. Adapun dari Alkitab diantaranya disebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tentang sihir. Adapun dari As-Sunnah ya berbagai macam peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sihir dan juga bimbingan agar terhindar dari sihir. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah terkena sihir. Dalil yang banyak dalam sunnah. Nah, wa min anwa'is sihri, dan di antara jenis-jenis sihir as-sarfu. Wa huwa sarfu rajuli amma yahwahu, yaitu yang dimaksud dengan as-sarf yaitu memalingkan seseorang dari apa-apa yang dia inginkan. Kasarfihi mathalan an mahabbati zaujatihi ila bughdhiha. Seperti apa memalingkan laki-laki ya, dari mencintai istrinya sehingga menjadi membencinya. Nah, ini namanya sihir yang dinamakan as-sarf, untuk memalingkan agar jadi benci. Wa min anwa'ihi al-'atfu wa huwa 'amalun sihriyun kasarfi walakinnahu ya'tifu ar-rajulu amma la yahwahu ila mahabbatihi bidrukin syaitaniyatin. Al-'atfu yaitu perbuatan sihir seperti sarf juga, akan tapi akibatnya berbeda. Kalau tadi untuk memalingkan, sekarang untuk apa? Untuk ya mendekatkan, agar seorang itu apa? Berusaha melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan, yang awalnya tidak ada perasaan sama sekali atau bahkan membenci, ya disihir untuk mencintai dengan jalan-jalan syaitan. Wa kullu dzalika kama qala ta'ala wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Dan semua itu, yaitu semua jenis-jenis sihir yang ada, maka keadaannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma hum bidharrin bihi. Tidaklah mereka itu bisa memberikan kemudaratan dengan sihirnya itu min ahadin illa bi idznillah, kepada seorang
ya kepada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Sekuat apapun sihir tidak akan mungkin memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Maka tidak perlu seseorang takut. Nah, yang dituntut adalah seorang menjaga dirinya. Menjaga dirinya ya dari perbuatan-perbuatan syaitan yang ingin menimbulkan kemudaratan, yaitu bentengnya tidak lain adalah dengan zikir. Tidak ada benteng yang lebih kokoh daripada zikrullah. Juga menempuh sebab-sebab yang lain yang insyaallah nanti akan kita bahas dalam masalah ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala baik afwan. Wa sihru muharramun fi jami'i syara'i Rasul, dan sihir itu diharamkan pada semua syariat-syariat Rasul. Jadi ini merupakan syariat yang para Rasul bersepakat di atasnya. Kenapa? Karena bertentangan dengan tauhid. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Maka siapa saja melakukan sihir atau ridha terhadap sihir, maka dia kufur. Li'anna ar-radi kal fa'il, dikarenakan seorang yang ridha pada suatu perbuatan, hukumnya dia seperti orang yang melakukan. Ini penting ikhwanillah. Ar-radi kal fa'il, seorang yang ridha pada suatu kejahatan, ridha dengan kesihir, dengan perbuatan sihir, maka seperti orang yang melakukannya. Kenapa ikhwanillah? Karena dituntut pada diri orang yang beriman yaitu ingkarul mungkar. Ridha terhadap suatu kemungkaran, maka seperti dia melakukan kemungkaran. Oleh karena itulah dalam hadis ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kemudian apa? Fadzalika adhaful iman. Batasan terakhir yaitu mengingkari dengan hati. Kalau sudah tidak mengingkari dengan hati berarti ridha. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud ya hampir sama dengan hadis Abi Sa'id tadi, pada akhirnya lebih jelas lagi. Seandainya tidak mengingkari dengan hatinya, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Kalau sudah tidak mengingkari dengan hati, ya berarti tidak ada di belakang itu keimanan lagi, walaupun seberat biji khardal. Wal a'yadu billah. Dan ini salah satu dampak ikhwanillah kalau terus menerus ya mujalasah, terus menerus bergabung bersama dengan pelaku-pelaku kemaksiatan, lama-lama akan terkikis dan mungkin dianggap biasa. Duduk-duduk dengan anak-anak atau orang-orang yang mendengar musik-musik misalnya, dengan orang-orang yang merokok. Awal-awal mengingkari misalnya, lama-kelamaan hatinya ini sudah lama-lama nggak akan mengingkari lagi. Taib, tidak terjaga hatinya, padahal wajib bagi dia untuk mengingkari terus, walaupun dengan hatinya ini minimal pengingkaran dengan hati. Tapi kalau sudah tidak ada pengingkaran dengan hatinya, ini dia terjatuh dalam bahaya besar. Wala'iyadzubillah. Maka diperintahkan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk mengubah suatu kemungkaran, agar tidak terjatuh dalam kemungkaran itu sendiri, ya dia diperintahkan untuk pergi. Nah, diperintahkan untuk meninggalkan majelis tersebut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya tentang kekufuran sihir atau orang yang melakukan sihir, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah kedua malaikat tersebut mengajari seorang pun sampai keduanya mengatakan hanyalah kami ini ujian, fitnah, maka jangan kalian kufur. Sebelum mengajari seseorang sihir, karena yang rajih ikhwanillah, malaikat itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya mengajarkan manusia sihir. Ini tugas mereka. Tapi apa? Setiap mau mengajarkan harus menegakkan hujjah dulu bahwasanya ini ujian. Kalian tidak boleh mempelajarinya. Kalau mempelajarinya kalian akan kafir.
Dan tafsir untuk ayat ini tentang Harun dan Marut, khilaf yang panjang di kalangan para ulama, juga berbagai macam khabar-khabar yang maudhu'ah, banyak sekali. Qala fadalat hadhihi al-ayatu ala kufri sahir. Ayat ini menunjukkan tentang kekafiran penyihir. Wa hadha huwa madhhabul Imami Ahmad wa Malik wa Abi Hanifah. Dan inilah pendapat Imam Ahmad, Imam Malik dan Abu Hanifah. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Jadi jumhurul ulama menetapkan kekafiran orang yang mempelajari sihir secara mutlak. Ya, penyihir itu semuanya kafir. Wa dhahaba Syafi'i ila annahu idza ta'allama sihra yuqalu lahu sif lana sihra. Fa in wasafa ma yastawjibul kufra mithlu sihri ahli Babil min at-taqarrubi lil kawakibi wa annaha taf'alu ma yutlabu minha fa huwa kafir. Adapun Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya apabila seseorang mempelajari sihir dikatakan kepadanya sif lana sihra, sifatkanlah kepada kami sihirmu itu bagaimana, yakni jelaskan, terangkan kepada kami bentuk sihirmu itu bagaimana, sebelum menetapkan hukum kekafiran atasnya. Fa in wasafa ma yastaujibul kufra, apabila dia mensifati sihir tersebut ya dengan sifat yang memberikan konsekuensi kekafiran, mengakibatkan itu dihukumi kafir, seperti sihirnya ahli Babil dalam ayat. Ya, sihirnya ahli Babil ini sihir yang menggunakan syaitan, ya, berupa pendekatan diri kepada bintang-bintang dan keyakinan bahwasanya bintang-bintang itu bisa ya melakukan apa-apa yang diminta, maka dia kafir, dihukumi kafir. Wa in kana la yasulu ila haddil kufri wa taqada ibahatahu fa huwa kafir listihlalihil muharram wa illa fala. Apabila sihirnya itu tidak mencapai ya batasan kekafiran dan dia meyakini bolehnya, maka dia pun kafir. Kenapa? Karena dia menghalalkan perkara yang diharamkan. Nah, jika tidak terpenuhi dua hal ini, salah satu dari kedua hal tersebut, yang pertama memang sihirnya itu ya jelas kekafiran yang menggunakan syaitan atau kesyirikan. Yang kedua karena dia menghalalkan perkara yang haram. Wa illa fala, jika tidak maka tidak dihukumi kafir. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, memerinci. Dan yang rajih ikhwanillah, bahwasanya sihir atau secara ringkas sebenarnya kalau kita meneliti khilafnya hanya sekedar lafzi, dalam artian yang dimaksud oleh jumhurul ulama sihir yang kafir ya yang menggunakan syaitan, minta bantuan kepada syaitan. Adapun sihir yang berupa apa? Sulap, karena sebagian manusia menamakan ini sihir. Ya, sihir yaitu sulap yang merupakan ibarat dari kecepatan gerakan, tidak menggunakan ya bantuan jin maupun syaitan, hanya kecepatan gerakan. Dalam apa jaketnya atau dalam jasnya sudah disimpan berbagai macam alat-alat. Kemudian dari sisi ini mengeluarkan uang, dari sisi ini mengeluarkan kain dan seterusnya. Kalau hanya sekedar kecepatan gerakan, ini tidak sampai derajat kufur. Ini hanyalah menipu manusia. Ya, menipu manusia. Taib. Waraji' ala hadhihi al-mas'alati wa nahwiha mimma yata'allaqu bis-sihri wa faqri as-sahiri Fathul Majid bi syarhi kitab at-tauhid. Dan rujuklah berhubungan dengan masalah ini
dan yang semisalnya dari apa-apa yang berhubungan dengan sihir dan membunuh para penyihir, ya, membunuh penyihir, orang yang melakukan sihir, hukumnya ya dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid di Syekh Al-Imam Abdurrahman ibn Hasan ibn Syekh Al-Islam rahimahullah ta'ala faqad ajada wa afada. Beliau ya mengisyaratkan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih luas bisa merujuk kepada Fathul Majid yang dikarang oleh Imam Abdurrahman bin Hasan bin Syekhul Islam, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Berarti apanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Abdurrahman, cucunya, ya, cucu Hafid, ya, Hafidus Syekh, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Wal maqsudu huna anna sihra naqidun min nawaqidil Islam. Dan maksudnya di sini bahwasanya sihir itu adalah pembatal di antara pembatal keislaman. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Maka siapa saja yang melakukannya atau ridha dengannya, dia kafir. Ini sehari kasih manifillah tentang sihir. Nah, yang perlu dipahami di sini makna sihir, kemudian dalil bahwasanya sihir itu kafir, ya, atau sihir itu merupakan kekufuran. Baik, adapun tentang perincian jenis-jenis sihir sehari, insyaallah kita tambahkan pada pertemuan yang akan datang.